Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan kecepatan tinggi, D9 kapal perang bergegas menuju gurun di bagian barat dunia Klansia. Battleship D9 saat ini sedang dikendalikan oleh Chowking. Didukung oleh energi dewanya, Chowking bisa mengelola dan menangani kapal perang lebih baik daripada Dewa Gunung He dan yang lainnya. Tetapi bahkan sebagai dewa, Chowking hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Sebagai dewa yang baru muncul, pemahamannya tentang alam masih belum cukup tinggi, sehingga ia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan semua susunan dan fungsi kapal perang. Untungnya, kapal itu hanya kelas D9, sehingga dewa yang baru muncul seperti dia masih bisa mengoperasikannya sendiri. Jika kapal itu dari kelas 1 yang lebih tinggi, itu akan membutuhkan ratusan dewa tahap puncak atau bahkan legiun dewa untuk mengoperasikannya. Huriak terbentuk di ruang di atas gurun tertentu, sebuah kapal perang dewa hitam muncul dari celah. Itu Kepala Istana Chen, penguasa Gunung He, Kepala Istana Grand Elder, Siti Lady Bu, Chi Kyubai, Si Kong Yang dan yang lainnya, yang semuanya masih terkejut dengan fakta bahwa Chowking telah menjadi dewa, menerima kejutan lain. Di kejauhan, sebuah benteng heksagram kelabu besar berdiri, sebuah menara berbentuk kerucut di tengah-tengahnya memancarkan gelombang kuat ke ruang di atas. Jelas, lorong spasial terkandung di dalam struktur ini. Sangat besar, benteng kelabu ini meliputi area seluas 5.000 km. Apa yang ditunjukkan oleh 5.000 km ini? Batas-batas area seperti itu berada di luar jangkauan visi manusia biasa. Bahkan setengah dewa Xia Clan merasakan besarnya struktur seperti mengisi seluruh visi mereka. Benteng itu sepertinya menyentuh langit dengan ketinggian 500 km, membuatnya lebih tinggi dari puncak gunung manapun di dunia Klansia. Dibandingkan dengan benteng, D9 Battleship mirip dengan cacing. Lihat sekilas lapisan luar benteng. Beberapa bukaan mulai muncul di lapisan luar benteng, mengungkapkan kapal perang yang siap berangkat. Setiap kapal perang memiliki panjang 1000 km dan berwarna hijau gelap. Ditulis di seluruh kapal perang, rune kompleks dalam bahasa dunia dewa, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa dunia Klansia, dibaca sebagai C9. C9, ini Battleship C9? Kepala Istana Chen berseru kaget. Battleship D9 juga memiliki grade C9, grade lebih tinggi dari seri Battleship D9. Dari segi harga, Battleship C9 bernilai lebih dari ratusan Battleship D9 yang digabungkan. Lama sekali gelombang. Satu demi satu, ilusi samudera muncul di atas padang pasir, dengan masing-masing ilusi menutupi yang berharga. Demigod Klansia tercengang. Pembukaan Laut Dewa, banyak orang ini menjadi dewa semuanya pada saat yang sama. Petik 2. Di dalam benteng besar, Avatar Sorcerer God berjubah emas dan Avatar Great Demonic God dengan tenang menyaksikan prosesi. Lintasan spasial telah ditetapkan, dan bentengnya stabil. Avatar Dewa Penyihir dengan gembira berseru, "Kami berhasil. Saat ini, kami aman bahkan jika Avatar Dewa musuh muncul. Belum lagi Dewa Dunia tahap ketiga, bahkan jika eksistensi yang kuat dari dunia dewa akan turun, mereka tidak dapat melakukan apapun pada benteng kita dengan kekuatan tingkat demigod yang tertekan." Petik 2. Dewa bertuah, jangan terlalu sombong. Jika ada eksistensi kuat yang ingin membunuhmu, apakah mereka harus turun? Gurau Dewa Iblis Besar. Hahaha, Dewa Sihir itu tertawa. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk keberadaan yang kuat untuk meluangkan waktu mereka untuk berurusan denganku. Aku terlalu senang beberapa saat yang lalu dan berbicara dengan santai. Petik 2. Dewa Iblis hebat juga tertawa. Ketika seluruh tubuhnya bermandikan nyala api, bahkan ketika dia tertawa, orang hanya bisa melihat, pada proyeksi nyala wajahnya, sebuah mulut melengkung ke atas. Dengan benteng sebagai perlindungan, kami telah berhasil membangun jalan spasial. Selanjutnya, kita hanya perlu mengubah seluruh dunia Klansia menjadi benteng kita. Ini akan memakan waktu, renung Dewa Penyihir berjubah emas. Dewa Iblis Besar setuju, sepertinya persiapan kita untuk gangguan dari Klansia tidak berguna. Mereka telah membawa sejumlah besar demigod, beberapa diambang menjadi dewa dan yang telah menjadi satu begitu mereka datang ke dunia Klansia.
Dewa Penyihir Besar, bagian pertama dari benteng telah ditetapkan. Dewa Penyihir Besar, bagian kedua benteng telah ditetapkan. Selain menara pusat dari benteng heksagram besar, ada 6 bagian luar tambahan yang mendukung menara dalam melindungi bagian spasial. Hanya menara pusat, yang menjadi bagian paling penting, dibangun oleh Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar, sementara 6 bagian tambahan diserahkan kepada bawahan mereka. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru pembangunan 6 bagian itu. Ada gelombang ruang. Dewa Iblis Besar melihat ke suatu tempat di kejauhan. Apakah klan Xia memiliki kartu truf selain dari Battleship D9 ini? Dewa Penyihir juga mengikuti pandangan yang lain. Apakah itu Dongbo Sueying? Pasti. Setelah menyembunyikan dirinya begitu lama, Dongbo Sueying ini akhirnya muncul. Tetapi bahkan jika dia telah muncul, apa gunanya? Dewa Iblis Besar dengan dingin tertawa. Mereka berdua memiliki banyak kepercayaan pada strategi mereka. D9 Xia Clans Battleship berhenti di udara. Melihat ilusi samudera yang muncul satu demi satu, mereka dapat menentukan, dengan pandangan sekilas, jumlah ilusi kelautan menjadi 18. 18 dewa muncul pada saat yang sama? Kapan Xia Clan memiliki adegan seperti ini terjadi? Benteng menjulang yang menutupi separuh dunia, ilusi samudera yang berlapis-lapis, yang jelas merupakan Battleship C9 yang luar biasa, jelas dengan dibangunnya lorong spasial yang stabil. Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar dapat dengan mudah mengirim pasukan berskala besar mereka ke klan Xia dunia. Salah satu dari pasukan ini yang dikirim dengan mudah bisa dengan mudah mengejutkan Xia Clan. Terlalu tangguh. Bagaimana mereka bertahan melawan kekuatan-kekuatan itu? Dalam situasi ini, mereka akan tetap tak berdaya bahkan jika beberapa dewa dari pihak mereka akan turun. Hong! Retakan gelap muncul dalam dimensi spasial. Chowking, Dewa Gunung He, Qi Qiubai, dan yang lainnya di dalam D9 Battleship, serta Dewa Bertuah, Dewa Iblis Besar, dan bawahan dewa dan demigod mereka yang baru naik, semua menatap celah-celah gelap itu. Mereka melihat dua sosok terbang bersama-sama dari celah-celah gelap itu, seorang anak muda berpakaian putih dan seorang wanita berjubah biru muda. Sui Ying, seru kepala istana Chen. Ini Sui Ying, si Kong yang juga merasa bersemangat. Dia kembali, dia tidak mati, petik 2. Hahaha, itu Sui Ying. Sui Ying kembali dari Crimson Rock Mountain. Aku tahu dia tidak mati, kata Chowking dengan gembira. Qi Qiubai, kepala Grand Elder Palace, Bu Lady Kota, Gong Yu, Yuan King dan para dewa lainnya juga merasa sangat bersemangat. Ini benar-benar dia? Dia benar-benar datang. Di dalam benteng besar, Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar masih tenang. Mereka merasa semuanya masuk dalam perhitungan mereka. Setelah menembus ruang untuk tiba, Sui Ying mengamati sekelilingnya dan melihat benteng raksasa dan ilusi samudera yang menghilang. Seperti yang diharapkan, penguasa dunia material bukanlah seseorang yang ingin kamu anggap remeh, gumam Sui Ying pelan sebelum dia melambaikan tangannya. Hong! Konstruksi raksasa turun. Konstruksi piramida emas yang besar dan mempesona ini menempati area seluas 5.000 km, dengan ketinggian yang sesuai dengan dasarnya. Rasanya bahkan lebih muluk daripada benteng besar musuh mereka. Sui Ying dan Jing Qiyu langsung memasuki piramida besar. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya berkabut bersinar dari puncak piramida, membungkus wilayah 50.000 km. Cahaya berkabut ini menyinari segala sesuatu di sekitarnya, termasuk benteng besar di kejauhan. Energi dunia dalam radius 50.000 km ini terikat secara paksa. Daerah ini terasa seperti dunia kecil yang berdiri sendiri, dengan piramida sebagai intinya. Pagoda bintang. Di dalam benteng, mata Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar menonjol keluar, keduanya kesulitan mempercayai mata mereka. Rasanya seperti mereka melihat hantu. Untuk secara paksa mengendalikan dan membuat bagian dari dunia fana menjadi dunia yang terpisah? Star Pagoda, apalagi, itu Pagoda Star 12 level legendaris. Dewa Bertuah berjubah emas menatap dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Star Pagoda, senjata perang umum di dunia dewa. Area yang diterangi oleh cahayanya akan menjadi domainnya sendiri. Adapun Pagoda Star level 12,
Itu dibuat bukan domain, tetapi dunianya sendiri. Pagoda bintang level 12. Dewa iblis besar dan dewa penyihir saling melirik. Visi mereka menembus dinding luar benteng untuk beristirahat di Battleship D9 yang jauh saat itu terbang ke Star Pagoda yang menjulang tinggi juga. Pagoda Star level 12 memiliki harga lebih dari 2 juta kristal dewa, jadi bagaimana itu bisa muncul di sini, di dunia Xia Clan? Dewa bertua berjubah emas berjubah, ini tidak mungkin. Tahap 1 dewa dunia biasa harus cukup kaya untuk bisa mengeluarkan 1.000.000 kristal dewa. Dia, dewa penyihir, adalah Tuhan dunia material. Tubuh sejatinya tetap berada di dunia material dan tidak takut menyinggung siapapun, dan dia juga tidak takut bertualang. Meskipun dia belum berkultivasi untuk waktu yang lama, dia sangat luar biasa dan bisa mengeluarkan 10 juta kristal dewa. Ini telah diakumulasikan setelah banyak petualangan, dan jika dia membeli pagoda bintang level 12, dengan membagikan lebih dari 2 juta kristal dewa sekaligus, dia harus menganalisis keputusan ini dengan hati-hati. Tanpa alasan, tidak hanya dia, bahkan Dewa Iblis Besar tidak akan mau begitu boros. Dewa Iblis Besar memiliki lebih banyak kristal dewa daripada Dewa Penyihir, tetapi tidak banyak. Meskipun dia lebih kuat, dia hidup di abyss kegelapan dan harus berhati-hati tidak seperti Dewa Penyihir, yang tidak takut mati. Awalnya, aku berpikir bahwa karena kamu, Dewa Bertuah, dapat mengirim harta yang tak terhitung jumlahnya ke dunia material tanpa harus melalui kuil temporal karena status kamu sebagai penguasa dunia material, lanjut Dewa Iblis Besar melanjutkan, kami memiliki sudah disiapkan cukup memadai. Namun, siapa sangka, petik 2. Jika mereka mengirim Star Pagoda melalui kuil temporal, biaya transportasi akan setidaknya 100 kali lipat dari biaya aslinya. Lebih dari 200 juta kristal dewa? Apalagi mereka, bahkan Dewa Dunia tahap 3 akan memiliki wajah mereka menjadi hitam karena pemikiran itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Penyihir merasa bahwa ini terlalu sulit untuk dipercaya. Dengan ekspresi dingin, dia menggeram, menurut apa yang aku tahu, menjadi murid kehormatan hanya akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 100.000 kristal dewa. Bahkan setelah menjadi murid batin, pembudidaya paling banyak akan mendapatkan 1 juta kristal dewa. Bagaimana dia bisa mendapatkan pagoda bintang level 12? Kecuali, dia telah menjadi murid pribadi? Petik 2. Tetapi menurut pengetahuan aku, aturan Crimson Rock Mountain menyatakan bahwa untuk menjadi murid pribadi, baik yang memegang Transcendent memegang kelas 1 makna sejati atau menjadi dewa dengan dewa hati tingkat 1 dalam 10.000 tahun. Berapa lama Dongbo Sueying berkultivasi? Kecuali jika dia memiliki arti sejati tingkat 1, jika dia melakukannya, maka perang ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Pasti akan ada beberapa eksistensi kuat yang datang untuk menerimanya sebagai murid. Dengan adanya campur tangan yang kuat, kita hanya bisa menundukkan kepala, kata Dewa Bertuah. Tidak mungkin baginya untuk menjadi transenden dengan arti sejati tingkat 1, Dewa Iblis hebat menggelengkan kepalanya juga. Transenden makna benar arti kelas 1? Di seluruh dunia dewa dan abis kegelapan, transenden ini adalah para pangeran sejati dari surga. Meskipun Crimson Rock Mountain jatuh ke dunia Xia Clan, mirip dengan bagaimana para dewa di dunia dewa dapat berhubungan dengan kota asal mereka di dunia material, Si Wei, He Fei Yun, Ge Bai dan dewa dunia lainnya dari dalam Crimson Rock Mountain dapat menghubungi dengan orang-orang di dunia dewa dan diam-diam dapat mengirim berita ke beberapa keberadaan kuat di dunia dewa dengan hubungan dekat dengan Crimson Rock Mountain. Setelah eksistensi yang kuat mengganggu perang ini, itu akan berakhir secara alami. Keberadaan yang kuat berdiri tinggi di atas yang lain. Ada miliaran dunia fana, dan jika perang diperebutkan oleh satu dunia fana, keberadaan yang kuat tidak akan pernah secara pribadi turun untuk mencampuri satu dunia kecuali ada alasan khusus, karena mencapai posisi mereka berarti mereka sangat peduli dengan reputasi mereka. Sepertinya Dewa Dunia dalam Crimson Rock Mountain telah memberikan bantuan pada Dongbo Sueying. Dewa Bertuah berkata, mereka pasti merasa bahwa Dongbo Sueying adalah seseorang yang pantas untuk ditolong. Tapi berapa banyak harta yang bisa ada di Crimson Rock Mountain? Nyala api pada sosok Dewa Iblis Besar menyala terang ketika dia menggeram, itu telah jatuh ke dunia material,
dan setiap bagian dari harta yang digunakan adalah sepotong lebih sedikit. Bagi mereka untuk mengeluarkan pagoda bintang level 12 cukup menakjubkan dari mereka. Petik 2. Mereka tidak salah. Harta karun di Crimson Rock Mountain tidak terbatas. Tetapi secara kebetulan, Gunung Crimson Rock memiliki dewa dunia yang berspesialisasi dalam pemurnian, Gebai. Pagoda bintang tingkat 12 ini telah disempurnakan olehnya, dan demi dunia ini, Gebai bahkan memperbaiki hal-hal lain untuk membantu Sui Ying. Dengan dewa dunia yang secara khusus memperbaiki hal-hal untuk perang ini, Sui Ying memiliki peluang kemenangan yang lebih besar. Bangun! Mata dewa bertua berjubah emas itu dingin. Melihat melalui dinding luar, dia menatap star pagoda yang saat ini melepaskan cahaya tanpa akhir. Meskipun aku sangat enggan mengakui ini, perang ini memang memiliki banyak variabel. Setelah membangun lorong spasial, setelah menetapkan benteng, keduanya berpikir bahwa mereka menang. Mereka tidak mengharapkan dewa dunia lain untuk bertarung dengan mereka. Adapun Sui Ying, mereka tidak menatapnya sama sekali. Bahkan jika Sui Ying adalah murid kehormatan, jadi apa? Tapi pagoda bintang level 12 ini membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah. Kalau begitu mari kita bertempur? Suara Dewa Iblis besar bergemuruh, kami memiliki lorong spasial yang stabil, dan kami memiliki berbagai harta yang dipilih dan diturunkan dari dunia dewa. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan satu Dongbo Sui Ying. Petik 2. Dewa bertuah mengangguk. Jika kita tidak bisa mengalahkan bocah nakal, itu akan menjadi lelucon yang benar. Star pagoda menjulang tinggi. Di dalam aula istana yang luas, Sui Ying dan Jing Qiu saat ini berdiri di sana ketika sosok mulai muncul di sebelah mereka, Chowking, penguasa Gunung He, kepala istana Chen, Qi Qiubai, kepala istana Paman Agung, Bukota, Bukongxi, Yang Kong, dan demigod lainnya. Tatapan mereka semua bertumpu pada Sui Ying, dan masing-masing dari mereka merasa gembira. Saudara-saudara, meskipun apa yang aku katakan tidak akan baik untuk didengar, masih ada mata-mata di antara kita dari fraksi iblis atau klan Bes. Sui Ying melanjutkan, dengan demikian, semua orang harus tetap sementara di daerah yang berbeda, dengan hanya proyeksi yang dikirim ke sini. Petik 2. Haha, seharusnya begitu. Demi perang, tidak akan pernah ada kewaspadaan yang cukup. Kepala istana Chen memandang ke arah Sui Ying dengan gembira, aku sudah lama tahu bahwa kamu, Sui Ying, masih hidup. Tetapi tidak peduli bagaimana aku mencoba bertanya kepada Jing Qiu, mage Jing Qiu hanya menolak untuk memberitahu aku jawabannya. Petik 2. Kepala istana Chen, maafkan aku, sela Jing Qiu. Ai, itu adalah sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Kepala istana Chen cukup ceria. Chowking juga berseri-seri di Sui Ying. Sui Ying juga melihat ke arah Chowking, tertawa. Chow tua, aku sudah lama tahu bahwa kamu telah kembali, hanya saja kita belum bertemu. Petik 2. Ai, aku juga berpikir bahwa dengan mengandalkan Battleship D9, kita akan dapat memberi mereka dampak besar. Siapa yang akan mengira dewa bertuah dan kekuatan tempur dewa iblis besar akan jauh melampaui imajinasiku. Chowking menggelengkan kepalanya. Ini bukan lagi pertempuran sederhana antara avatar dewa. Setelah mereka membangun lorong spasial yang stabil yang menghubungkan mereka dengan dunia fana yang lain, Sui Ying melanjutkan, dewa penyihir akan dapat mengirim harta yang tak terhitung jumlahnya dari dunia dewa di sini tanpa membawanya melalui kuil temporal. Pertempuran ini memang sangat sulit. Tetapi aku telah memainkan kartu yang kuat di awal dengan meletakkan pagoda bintang ini untuk mengubah ruang sekitarnya menjadi dunia yang terpisah, yang memberi kita keuntungan. Petik 2. Bisakah kita menang? Kepala istana Chen bertanya. Pada saat ini, semua orang yang hadir di tempat kejadian berbalik ke arah Sui Ying. Kita bisa memperjuangkannya, Sui Ying menjelaskan, jika kita menghancurkan benteng itu secara langsung, menghancurkan lorong spasial yang stabil, maka kita akan menang, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk datang. Petik 2. Jika kita kalah, maka kita hanya bisa mundur kembali ke dunia infernal. Aku juga akan kembali ke Crimson Rock Mountain untuk terus berkultivasi, dan mudah-mudahan, aku akan dapat memperbaiki hati dunia dalam 10.000 tahun ke depan. Jika aku tidak bisa melakukannya, klan Xia tidak akan bisa berdiri lagi,
kata Sue Ying. Saat mereka dikalahkan dalam perang, dunia infernal akan sepenuhnya dikelilingi. Setiap transenden masa depan dari dunia klan Xia tidak akan pernah bisa memasuki Gunung Crimson. Kalau begitu, kita akan berjuang untuk itu, kepala fraksi Sikong yang menggeram. Sue Ying, apakah racunnya sudah sembuh? Tanya Qiqiu Bai. Sue Ying tertawa. Tentu saja. Gangguan yang diciptakan oleh dewa penyihir dan dewa iblis besar telah jauh melampaui harapan kita. Kali ini, kami harus mengandalkan kamu, kata Qiqiu Bai. Yakinlah, kami masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kemenangan. Kata-kata Sue Ying belum selesai ketika Hong gelombang. Getaran samar bergemuruh di luar. Sue Ying dan yang lainnya melihat keluar. Dinding aula istana segera mencerminkan pemandangan di luar, memungkinkan mereka untuk dengan mudah melihat tanaman besar bergoyang dan dengan panik menyapu bagian gurun yang sunyi. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan bunga-bunga merah yang indah terguncang. Tumbuhan raksasa ini begitu tinggi, menembus lapisan awan, dan mampu menandingi pagoda bintang yang menjulang tinggi. Tanaman merambat telah menyebar ke seluruh padang pasir yang luas. Setiap pokok anggur dan bunga dari tanaman yang sangat besar ini ditutupi oleh lapisan cairan hitam. Beberapa segel dewa kompleks telah tertulis di atas lapisan fluida hitam. Sue Ying menyeringai. Cairan hitam itu adalah senjata yang dibuat khusus untuk mengakomodasi bentuk kehidupan tanaman dan sangat kuat. Harganya Sue Ying total 300.000 kristal dewa. Memberinya pada bunga merayap darah itu seperti memberikan sayap pada harimau. The Blood Creeping Flower juga salah satu kekuatan utama yang dia miliki saat ini. Tuan, apakah kita bertindak? Bunga Blood Creeping Flower bertanya. Suaranya bergema di seluruh langit. Sue Men, jangan terburu-buru, tegur Sue Ying. Suaranya juga keluar dari Star Pagoda. Di sisi lain, di dalam benteng, Dewa Sorcerer yang luar biasa, 18 sosok berteriak dengan hormat ketika mereka berdiri di samping. Mereka semua memancarkan aura milik alam dewa. Dewa penyihir dan dewa iblis besar dengan tenang menatap keluar dari benteng. Mereka telah melihat bunga merayap darah yang menjulang dan bergoyang. Bunga merayap darah. Dari bentuknya, ia harus berada di tahap tengah dari alam dewa. Di dalam Star Pagoda, kekuatan tempurnya mampu meningkat 5 kali lipat. Dewa bertua berjubah emas berkata, dari permukaannya, tampaknya dilengkapi dengan beberapa senjata unik, yang memungkinkan kekuatannya meningkat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.